Langit Istanbul pagi itu tampak kelabu ketika pesawat yang membawa Megawati Hangestri Pertiwi mendarat di Bandara Internasional Sabiha Gökçen. Di balik jendela bandara yang berkabut, Mega berdiri menatap hiruk-pikuk kota yang baru akan menjadi saksi perjuangannya. Seragam tim barunya terlipat rapi di ransel, tapi di dadanya berkobar tekad yang sudah ia bawa jauh dari tanah air, membuktikan dirinya bukan sekadar pemain Asia yang datang numpang lewat. Para wartawan Turki berdiri berkerumun di pintu keluar kedatangan. Blitz kamera menyorot wajah Mega, sebagian menahan tawa kecil saat melihat posturnya yang tidak sejangkung pemain Eropa lainnya. Seorang reporter sempat berbisik pada rekannya, apa dia benar-benar bisa menembus tembok Fatma dan Helin. Gadis kecil ini, Mega hanya menatap tajam, tak sepotong kata pun keluar dari bibirnya. Tapi sorot matanya menjawab semuanya, tunggu saja di lapangan. Hari pertama latihan di markas klub barunya, Mega disambut dingin. Beberapa senior setim masih meragukan kecepatan adaptasinya, apalagi banyak pemain Asia sebelumnya yang gagal menyesuaikan diri dengan kerasnya Kadinler Ligi. Pelatih hanya mengangguk tipis, memanggil Mega ke tengah lapangan. Kau punya nama besar di Asia, tapi di sini, nama besarmu tak berarti jika tak bisa menembus blok mereka, katanya sambil menunjuk papan nama Fatma Beyaz dan Helin yang terpampang sebagai pemain bintang rival abadi. Mega menarik napas panjang. Ia ingat betul bagaimana di Indonesia ia harus melawan cibiran serupa. Dulu orang bilang tubuhnya terlalu pendek untuk jadi opposite killer, tapi ia buktikan dengan spike setajam petir. Kini di Turki, tantangan itu datang lagi. Hanya kali ini tembok yang harus ia runtuhkan lebih tinggi, lebih kokoh, dan lebih mematikan. Di sudut tribun, segelintir supporter yang penasaran sengaja datang menonton latihan. Beberapa di antara mereka merekam, berharap melihat keajaiban Asia itu jatuh di hadapan para blok monster Eropa. Mega merasakan pandangan meremehkan itu membakar semangatnya. Ia menatap net tinggi di depannya, membayangkan wajah Fatma dan Helin di baliknya. Jika spikeku bisa melewati blok itu, semua ragu akan berubah jadi sunyi. Menjelang matahari terbenam, Mega masih di lapangan. Ia menolak pulang meski lampu latihan padam satu persatu. Setiap lompatan yang ia lakukan seolah menusuk malam Istanbul yang dingin. Pelatih yang mengintip dari pintu aula hanya bisa menarik napas, menyadari bahwa gadis ini datang bukan untuk main-main. Mega bukan hanya ingin bermain di Kadinler Ligi, dia ingin menaklukkannya. Di lorong menuju ruang ganti, Mega berdiri di depan kaca. Ia melihat bayangan dirinya yang kelelahan, tapi bibirnya perlahan tertarik membentuk senyum. Dengan suara pelan, ia berbisik pada pantulan itu, "Aku Megawati, spike petir dari timur. Tembok setinggi apapun akan runtuh di hadapanku." Malam di Istanbul pun terasa bergetar oleh janji seorang penantang. Hari laga debut akhirnya tiba. Mega berdiri di pinggir lapangan dengan seragam biru kebanggaan klubnya, peluh dingin menetes di pelipis meski angin di sport hall itu menusuk tulang. Di seberang net, tim lawan sudah siap dengan blok yang menjulang, middle blocker asing bertinggi hampir 2 meter menatap Mega meremehkan. Tribun penuh suara-suara sumbang, menertawakan si penantang Asia yang katanya akan dikirim pulang lebih cepat. Namun bagi Mega, semua ejekan itu hanya bahan bakar bagi nyala di dadanya. Peluit pertama dibunyikan, rally demi rally berjalan, Mega sempat menahan diri, membiarkan teman-temannya membuka jalur. Ia mengamati pola blok lawan, menghitung waktu loncat, mencari detik yang tepat untuk melompat lebih cepat dari bayangan. Semua seperti potongan puzzle yang pelan-pelan tersusun di kepalanya. Saat skor imbang, pelatih memberi isyarat. Saatnya. Set itu datang cepat. Tosser memberi umpan setengah tinggi, bukan umpan terbaik, tapi cukup untuk satu percobaan pembuktian. Mega melangkah maju, loncatan itu tak seberapa tinggi dibanding middle blocker lawan, tapi sudut lengannya lebih tajam. Suara bola yang terhantam telapak tangannya terdengar seperti cambuk meledak di ruangan yang sunyi sepersekian detik. Bola menukik deras menembus selat tangan blok lawan, menghantam lantai seolah bumi pun terbelah.
Penonton terhenyak. Spike pertama Megawati di liga ini bukan spike biasa, itu adalah isyarat petir. Suara tribun pecah dalam sorakan kagum, bercampur teriakan kaget. Libero lawan terduduk lemas, bola bahkan tak sempat disentuh. Komentator memekik, gadis Asia itu memecah tembok baja. Lihat kecepatannya. Mega berdiri dengan dada terangkat, matanya menatap net, menantang blok setinggi apapun di depannya. Rally berikutnya, Mega tak berhenti. Sekali, dua kali, spike-nya makin menukik. Lawan mulai merapatkan blok, tapi Mega memvariasikan pukulan, kadang tipis, kadang mengilang. Para bloker terpaksa menggeret kaki ke kiri dan kanan, nafas mereka makin berat. Mega berlari, melompat, menghantam bola seperti mengirimkan kemarahan yang selama ini ia pendam pada semua yang meremehkannya. Dari pinggir lapangan, pelatihnya menatap dengan bangga namun tetap menahan senyum. Di benaknya, ia tahu Mega baru menunjukkan setetes dari lautan potensi yang ia bawa. Supporter setim yang kemarin meremehkan pun kini bertepuk tangan sambil berdiri. Di tribun, spanduk bertuliskan, Spike Petir Asia. Mulai terangkat perlahan-lahan. Sorot mata Mega berubah. Di bola matanya, terlihat bayangan Fatma Beas dan Helin yang sudah menunggu di puncak nanti. Pertandingan berakhir dengan kemenangan tipis, tapi bagi Mega, ini bukan soal skor. Ini tentang tanda bahaya yang ia kirim ke seluruh Kadinlar Ligi. Malam itu di ruang ganti, Mega memejamkan mata, mengepalkan tangan penuh plester. Ia berbisik pada dirinya sendiri, spike pertamaku adalah salam pembuka. Spike selanjutnya akan jadi badai. Kemenangan di laga debut membuat nama Megawati mulai menggema di sudut-sudut tribun Kadinlar Ligi. Namun di antara tepuk tangan, bisik-bisik sinis masih terdengar, Spike Petir. Tunggu saja dia bertemu Fatma dan Helin. Nama dua middle blocker tangguh itu bagai mantra penakluk bagi banyak pemain baru. Mereka bukan sekadar pemain, mereka adalah tembok hidup yang sudah mematahkan karir banyak speaker muda. Mega duduk di ruang video bersama pelatih dan rekan setimnya. Di layar, tayangan pertandingan Fatma Beas dan Helin diputar berulang-ulang. Mega melihat bagaimana tangan panjang Fatma naik dengan timing nyaris sempurna, bagaimana Helin bergerak menutup celah kiri kanan seperti bayangan yang tak pernah terlambat. Statistik blok mereka menakutkan, rata-rata mematikan 60% spike lawan. Mega meremas botol airnya. Untuk pertama kalinya, matanya memancarkan rasa lapar yang hampir liar. Jangan anggap remeh, kata pelatih sambil menepuk pundak Mega. Kalau kau terpancing emosi, mereka akan membuatmu terlihat bodoh. Fatma ahli membaca gerak bahu speaker, Helin mematikan sudut. Banyak bintang besar Eropa yang pernah tumbang di tangan mereka. Mega hanya menjawab dengan anggukan pelan. Di kepalanya, satu tekad berkecamuk, aku harus temukan celah. Hari itu, Mega memutuskan tak pulang setelah latihan tim selesai. Ia tetap di lapangan, menyalakan video blog Fatma dan Helin di ponsel. Berkali-kali ia berlari menirukan Spike, berulang-ulang mencari sudut paling tipis untuk membelah blok seakan sedang melawan tembok tak kasat mata. Keringatnya menetes, telapak tangannya memerah, tapi semakin lelah tubuhnya, semakin tajam bayangan rencana di otaknya. Kabar tentang obsesi Mega mulai terdengar ke telinga lawan. Seorang rekan setim, Fatma yang kebetulan melihat rekaman latihan Mega menertawakan usahanya di ruang ganti. Lihat itu, katanya sambil menunjukkan video Mega yang memukul bola sendirian di lapangan gelap. Fatma hanya mendengus pendek, biarkan dia bermimpi. Nanti di net, mimpi itu akan pecah di tanganku. Helin, yang terkenal pendiam, hanya menatap langit-langit ruang ganti. Dalam hati, ia merasa sedikit terusik. Ia pernah melihat speaker yang berlatih keras, tapi jarang ada yang matanya menyala seperti Mega. Sesuatu di dada Helin terasa seperti peringatan, gadis Asia itu tidak akan jatuh semudah yang lain. Malam sebelum pertandingan besar itu, Mega berdiri di balkon asramanya. Kota Istanbul terhampar di kejauhan, lampu-lampunya berkelip bagai bintang. Di genggamannya, bola voli yang sudah kusam dipeluk erat. Mega menatap ke langit,
Bibirnya bergetar pelan. Fatma. Helin, kau tembok tertinggi di Eropa. Aku akan membelahmu dengan petirku. Angin malam yang dingin tak mampu memadamkan nyala di dadanya. Dan di kejauhan, seberkas petir seolah menyambar langit, seakan menjawab tantangannya. Hari pertandingan melawan tim Fatma dan Helin akhirnya tiba, lebih cepat dari yang Mega perkirakan. Sport Hall dipenuhi sorak-sorai, semua menunggu duel spike petir Asia melawan tembok baja Eropa. Mega berdiri di pinggir lapangan, jantungnya berdetak kencang tapi sorot matanya tetap tajam. Ia tahu, hari ini bukan tentang menang telak, hari ini ia menabur umpan, memancing rahasia lawan keluar sedikit demi sedikit. Peluit babak pertama terdengar. Mega langsung disuguhi blok ganda Fatma dan Helin yang kokoh seperti dinding benteng. Spike pertamanya diblok mentah. Bola mental ke lantai timnya sendiri, penonton lawan bersorak mengejek. Fatma mendesis pelan di seberang net, inilah rasanya menabrak baja, gadis kecil. Tapi Mega tidak marah. Ia hanya tersenyum tipis, mencatat pola gerak Fatma di kepalanya. Sepanjang set pertama, Mega bermain di bawah performa. Ia sengaja melepaskan spike setengah tenaga, memancing blok Helin menutup lebih cepat. Beberapa kali ia sengaja dipatahkan, membiarkan Fatma dan Helin tenggelam dalam rasa jumawa. Rekan setim Mega sempat meradang, bertanya kenapa Mega tak bermain all out seperti biasanya. Mega hanya menatap mereka sambil berbisik, percaya padaku. Aku sedang membuka pintu di tembok mereka. Di bangku pelatih lawan, asisten Fatma berbisik, dia mulai kehabisan akal. Fatma tertawa kecil, merasa menang lebih awal. Mereka tak tahu, Mega membaca setiap gerak kaki, setiap celah blok, setiap jengkal telapak tangan yang terlalu lebar menutup jalur spike lurus. Kekalahan set demi set jadi buku catatan hidup di otaknya. Untuk Mega, ini bukan kegagalan, ini adalah riset. Setelah set kedua, Mega menarik nafas panjang di pinggir lapangan. Ia memejamkan mata, membayangkan bayangan blok Fatma dan Helin di matanya. Disinilah celahnya, bisiknya dalam hati. Ia sadar, tangan kanan Fatma sering lebih cepat naik setengah detik, sedangkan Helin sering terbuka di sisi samping bila digiring ke sisi lemah. Satu peta blok pun terukir di kepalanya, sejelas peta harta karun. Meski akhirnya timnya kalah di babak reguler, Mega berjalan meninggalkan lapangan dengan kepala tegak. Fatma menghampirinya di lorong menuju ruang ganti, menepuk bahu Mega keras-keras, seolah menertawakan. Kau pikir bisa menembusku dengan spike murahanmu? Pulanglah ke Asia, kata Fatma sambil berlalu. Mega hanya menatap punggung Fatma, senyum tipis terbit di sudut bibirnya. Kau baru saja membuka semua rahasiamu padaku, tembok baja. Malam itu, di bas tim yang sunyi, Mega memandangi jari-jarinya yang memar. Ia menatap jendela, melihat bayangan dirinya sendiri. Terima kasih, Fatma. Terima kasih, Helin. Di final nanti, kau akan tahu rasanya diterjang badai spike petir. Dan waktu itu, tak ada lagi pintu untuk kalian tutup. Mega menutup mata, membiarkan guncangan bas mengayun, sementara dalam pikirannya, suara spike-nya menembus blok baja terdengar semakin nyata. Kekalahan di babak reguler hanya menambah kobaran api di dada Megawati. Bagi orang luar, ia terlihat kalah telak, tapi di matanya sendiri, itu adalah tiket emas untuk memecahkan kode pertahanan Fatma dan Helin. Malam sepulang dari pertandingan, Mega langsung masuk ke ruang video di markas klub. Lampu ruangan redup, hanya suara rekaman spike dan blok berulang-ulang terdengar. Di situ Mega menatap layar dengan sorot mata lapar, mempelajari pergeseran kaki, celah bahu, hingga kegetaran net setiap kali blok Fatma sedikit goyah. Keesokan harinya, Mega datang lebih pagi ke hall latihan. Saat rekan setimnya masih terlelap, Mega sudah berdiri di bawah lampu temaram. Di tangannya, bola voli usang berganti arah berkali-kali. Ia berlatih melompat dengan sudut tangan berbeda, memukul bola seolah menembakkan kilat ke berbagai sisi. Setiap jatuh terdengar bunyi debum keras, hingga pelatih yang mengintip dari pintu hanya bisa menggeleng.
Gadis ini gila, gumamnya, tapi senyum tipis menandakan ia bangga pada kegilaan itu. Mega tahu, kecepatan spike-nya harus 2 kali lipat lebih cepat. Ia tak hanya melatih otot bahu, tapi juga hentakan kaki. Suara hentakan sepatunya bergema di hall kosong seperti dentum genderang perang. Kadang ia jatuh terduduk, nafas memburu, lutut gemetar. Tapi setiap terjatuh, Mega bangkit lagi, memeluk bola, lalu menatap net setinggi langit seolah berkata, belum cukup tinggi untuk menghentikanku. Sampai larut malam, Mega tetap di lapangan. Hanya lampu emergensi yang menyala samar. Di sudut, rekan setimnya sempat memergoki Mega memukul bola ke tembok ratusan kali tanpa henti. "Mega, berhenti, kau bisa cedera," teriak mereka. Tapi Mega hanya menjawab dengan senyum kecut, menahan nyeri di bahu. "Aku tidak melatih tubuhku saja. Aku sedang menanamkan rasa takut di tembok mereka," balasnya lirih. Dalam salah satu sesi, pelatih mendekat dan membisikkan satu kalimat yang tertancap dalam, "Kalau kau ingin spike-mu tak terbaca, kau harus jadi penipu. Ubah arah detik terakhir. Spike-mu adalah ilusi." Kata-kata itu merasuk ke tulang Mega. Malam itu juga ia mencoba ratusan variasi gerak bahu, mengecoh arah blok imajiner Fatma dan Helin. Pelipisnya basah oleh keringat, namun bola selalu menukik dengan pola yang semakin sulit diprediksi. Hari demi hari berlalu, rumor latihan rahasia Mega mulai terdengar ke telinga para rival. Video amatir rekaman Mega yang berlatih di tengah hall kosong bocor ke media sosial Turki. Komentar sinis bercampur kagum, sebagian menertawakan obsesinya, sebagian lain mulai berbisik, spike petir Asia benar-benar akan membelah tembok baja. Mega tak peduli. Baginya, sorot lampu remang di hall itu lebih nyata dari ribuan komentar penonton. Suatu malam, Mega terduduk di sudut lapangan, bahunya berbalut es, tangannya gemetar memegang bola. Di sampingnya, hanya terdengar suara pantulan bola yang masih bergulir. Ia tersenyum samar, menatap net di depannya. Dengan suara serak, ia berbisik pada bayangan Fatma dan Helin di benaknya, "Kalian boleh menjadi tembok tertinggi di Eropa. Tapi aku adalah petir yang akan membelah langit kalian." Dan malam pun menutup Mega dalam gelap, sementara di dadanya, badai spike petir perlahan lahir. Hari penentuan akhirnya tiba. Arena megah di jantung Istanbul disesaki ribuan penonton yang berdesakan, memadati tribun hingga tak ada kursi kosong. Bendera klub-klub berkibar, poster Fatma dan Helin memenuhi dinding, tapi di sudut tribun, bendera merah putih Indonesia tampak berkibar kecil, digenggam erat oleh segelintir pendukung Mega yang datang jauh-jauh. Mega berdiri di lorong menuju lapangan, telapak tangannya dingin, tapi detak jantungnya teratur. Ini bukan sekadar final Kadinlar Ligi, ini adalah panggung di mana spike petirnya akan lahir di depan dunia. Di ruang tunggu, sorot mata rekan setim Mega campur aduk antara gugup dan kagum. Tak ada lagi keraguan pada gadis Asia itu, latihan rahasianya telah jadi cerita yang membakar semangat satu tim. Pelatih mendekat, menepuk bahunya pelan. "Kau sudah tahu di mana celahnya, bukan? Sekarang tunjukkan padaku badaimu." Mega hanya mengangguk pelan. Di kepalanya, bayangan Fatma dan Helin berdiri di net, seperti tembok raksasa yang siap menertawakannya, tembok yang malam ini harus runtuh. Peluit awal berbunyi. Set pertama dimulai dengan rally panjang. Blok Fatma dan Helin berdiri kokoh, mematahkan serangan rekan Mega berkali-kali. Penonton bersorak memuji duo blok monster itu, semakin memompa kepercayaan diri mereka. Mega belum melompat sekalipun. Ia berdiri di belakang garis serang, menunggu detik yang tepat, mengamati pola kaki Fatma, gerakan bahu Helin, semua seperti naskah yang sudah ia hafal berbulan-bulan. Dan momen itu datang. Setter mengirim umpan cepat, Mega melompat, semua seolah bergerak lambat. Fatma meloncat menutup jalur lurus, Helin bergerak menutup sisi samping. Mega menarik bahunya, lalu di detik terakhir, memutar pergelangan tangannya. Spike petir menghantam celah sempit di antara tangan mereka. Bola menukik keras ke lantai,
menimbulkan dentuman yang membuat satu tribun berdiri serempak. Libero lawan terpaku, bahkan tak sempat menoleh. Fatma menatap Helin dengan tatapan gusar. Mereka sadar, spike barusan bukan kebetulan. Mega kembali ke posisi servis, napasnya teratur, tatapannya tajam menusuk net. Rally berikutnya, Mega sengaja menipu lagi, seolah akan menyilang, lalu memotong lurus secepat kilat. Blok Fatma telat sepersekian detik. Bola menghantam bahu Helin, memantul keluar lapangan. Sorakan Mega, Mega mulai terdengar, menggema di tribun Turki. Set pertama berakhir dengan keunggulan tipis. Mega berjalan ke pinggir lapangan, meminum seteguk air, matanya masih terpaku pada duo tembok baja. Di seberang net, Fatma tampak kesal, berbicara cepat pada Helin. Mega tersenyum kecil, bagi orang lain, senyum itu biasa saja. Tapi bagi Mega, itu adalah senyum kemenangan pertama, retakan di tembok sudah mulai terlihat. Di ruang timeout, pelatih menggenggam pundak Mega erat-erat. Mereka mulai panik, terus pancing, terus hantam. Spike petirmu bukan lagi senjata, malam ini, spike-mu adalah palu godam. Mega menarik napas dalam-dalam, menatap sorot lampu arena yang membutakan matanya. Dalam detik itu, di tengah riuh penonton, ia berbisik dalam hati, Fatma, Helin, bersiaplah. Aku akan menghabisi tembok kalian, satu spike petir setiap set, sampai kalian bertekuk lutut. Set kedua dimulai dengan tensi yang lebih panas. Sorak-sorai penonton berubah jadi riuh yang menekan, seolah setiap teriakan ingin merobohkan mental Mega. Di seberang net, Fatma dan Helin tampak berbicara cepat, berusaha merapatkan celah yang Mega temukan di set pertama. Mega hanya berdiri di garis belakang, menatap net dengan senyum tipis. Baginya, ini bukan hanya permainan bola, ini adalah panggung pembuktian bahwa spike petirnya bukan mitos. Rally pertama set kedua memaksa Mega bertahan di posisi belakang. Ia bertukar peran dengan rekan setim, membaca ritme lawan, menunggu timing untuk meloncat ke depan. Fatma mencoba mencuri momentum dengan quick ball di tengah, tapi Mega berhasil menahan block out yang seolah mustahil. Tepuk tangan penonton pecah. Bagi Mega, setiap block out yang ia tahan adalah cara lain untuk menamparkan ego lawan. Saat skor imbang, Mega melirik setternya, isyarat mata keduanya sudah seperti sandi rahasia. Umpan cepat melambung, Mega melompat. Fatma dan Helin kali ini menutup rapat. Jalur lurus. Di detik itu, Mega menipu arah, pergelangan tangannya berputar tajam. Bola menghantam celah sempit di sisi blok, memantul keras ke lantai lawan. Blok duo monster itu kembali koyak. Sorakan meledak, komentator berteriak, spike petir Asia memecah tembok baja lagi. Luar biasa. Mega turun dari loncatannya, menatap Fatma tanpa kata. Fatma menggertakkan gigi, mencoba menyembunyikan kagetnya. Helin menepuk dada, menarik napas berat. Mereka mulai sadar, yang mereka hadapi bukan hanya power spike, tapi otak tajam yang membaca blok mereka sedetail peta perang. Mega tahu betul, semakin lama pertandingan berjalan, semakin gemetar kaki tembok itu. Di rally berikutnya, Mega sengaja bermain tipuan lagi. Ia melakukan spike pura-pura menyilang, tapi saat Fatma dan Helin lompat ke arah kanan, Mega melakukan tip pelan ke sudut kiri lapangan. Bola jatuh tepat di area kosong. Penonton terperangah. Duo bloker saling tatap, emosi mulai retak. Beberapa supporter lawan memukul pagar tribun, menjerit kesal melihat ratu blok mereka mulai dipecundangi. Poin demi poin Mega kumpulkan dengan pola tak terduga. Sekali ia melepaskan spike petir lurus, di kesempatan lain ia menipu dengan drop shot. Fatma dan Helin tampak bimbang, setiap gerakan Mega seperti siluman. Dari tribun, teriakan Mega, Mega, menggema menutupi ejekan yang dulu pernah ia terima. Bendera merah putih berkibar di sudut, membuat dada Mega terasa penuh bara. Saat set kedua berakhir dengan kemenangan tim Mega, ia meremas tangannya yang berdenyut nyeri. Ia menatap net tinggi yang kini seolah tak lagi menakutkan. Dalam hatinya,
Ia berbisik pada Fatma dan Helin yang berdiri terpaku di seberang, tembok kalian mulai runtuh. Ini baru setengah badai. Spike petirku belum selesai membelah langit kalian. Di set ketiga, kalian akan tahu rasanya diterjang petir tanpa tempat berlindung. Peluit set ketiga menggema di arena yang kini seolah berubah medan perang. Mega berdiri di garis belakang, tangan kirinya menekan bahu kanannya yang berdenyut nyeri. Tapi nyeri itu tak sebanding dengan kobaran di dadanya. Di seberang net, Fatma dan Helin tampak berdiskusi sengit. Wajah keduanya menegang, tak ada lagi senyum meremehkan, hanya tatapan waspada penuh kegelisahan. Spike petir Mega telah membelah keyakinan yang selama ini membuat mereka disegani. Servis pertama Mega menukik tajam, memaksa libero lawan salah langkah. Bola mental keluar, poin pertama tercipta. Sorak penonton makin memekakkan telinga, beberapa pendukung lawan justru mulai berbalik tepuk tangan untuk Mega. Bagi Mega, tepuk tangan itu bukan sekadar pujian. Itu adalah konfirmasi, tak ada lagi yang meremehkan Spike petir Asia malam ini. Rally berikutnya, setter lawan mencoba variasi umpan cepat ke Fatma. Fatma meloncat tinggi, berharap membalaskan dendam dengan quick spike tajam. Tapi Mega membaca pola itu, melompat menahan blok. Bola mental naik, Mega berlari mengejar, tubuhnya seperti panah. Toser tim Mega mengirim umpan ke sisi kiri, Mega menghentak lantai, melompat, memukul bola sekeras petir yang membelah hujan. Bola menghantam lengan Helin, memantul ke bangku penonton barisan depan. Fatma mulai terlihat frustrasi. Ia menatap Helin seolah mencari jawaban. Tapi Helin hanya menggeleng pelan. Sementara di balik net, Mega menatap mereka dengan dingin. Semua keraguan telah berubah jadi senjata. Spike-nya kini bukan lagi sekadar serangan, tapi palu godam yang memukul mental lawan sedikit demi sedikit, retakan demi retakan. Titik balik benar-benar terlihat ketika Mega sengaja memainkan variasi. Satu spike pura-pura, lalu drop shot lembut ke ruang kosong di sisi kiri. Libero lawan berlari, jatuh terpeleset, bola tetap membentur lantai. Penonton berdiri, sorak-sorai bersahutan. Fatma berteriak kesal ke arah setter, suaranya terdengar sampai tribun. Helin memukul net dengan telapak tangannya, kesal pada diri sendiri. Duo tembok baja yang dulu tak tergoyahkan kini tampak rapuh. Poin demi poin terus mengalir. Mega bahkan beberapa kali sengaja memancing blok Fatma naik, lalu menipu arah. Setiap spike seolah menghantam bukan hanya bola, tapi juga ego lawan. Di bangku cadangan, pelatih lawan tampak putus asa, tangannya berkali-kali menutupi wajah. Komentator berbisik dengan suara gemetar, Fatma dan Helin, mental mereka mulai runtuh. Spike petir Mega membabat segalanya malam ini. Di akhir set ketiga, Mega menatap papan skor, angka telak yang seolah menamparkan keraguan semua orang. Ia berdiri di tengah lapangan, tangan di pinggang, dada terangkat. Di balik gemuruh sport hall, ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri, detak jantung seorang penantang yang sedang berubah jadi legenda. Ia menatap net sambil membisik pelan pada dirinya sendiri, tembok baja sudah retak. Sekarang waktunya menghancurkan puingnya. Set keempat dimulai dengan atmosfer yang berbeda. Sorak penonton kini berubah menjadi gemuruh yang berat sebelah, seolah semua orang tak peduli lagi siapa tuan rumah. Nama Mega diteriakkan ribuan mulut, menggema di setiap sudut sport hall. Fatma dan Helin berdiri di depan net, menatap Mega yang membetulkan pelindung lututnya dengan tenang. Wajah mereka sudah tak lagi menebar intimidasi. Mata mereka kini dipenuhi tanda tanya, bagaimana menghentikan badai ini. Saat peluit dibunyikan, Mega langsung menekan dengan servis keras, memaksa libero lawan limbung. Begitu rally terbuka, Mega berlari ke depan, meminta umpan pendek. Fatma dan Helin melompat serentak, berusaha membentuk blok ganda yang sempurna. Tapi di udara, Mega memutar pergelangan tangannya, mengubah arah spike dalam sekejap. Bola melesat di celah tangan mereka, menghantam lantai dengan bunyi dentuman mematikan.
Teriakan penonton seperti petir kedua yang menggetarkan seluruh tribun. Poin demi poin datang cepat. Spike petir Mega tak lagi sekadar serangan, tapi pukulan psikologis yang membabat sisa-sisa kepercayaan diri lawan. Fatma mulai sering salah timing, Helin beberapa kali jatuh terduduk menahan bola. Setiap kali Spike Mega menembus blok, para pendukung lawan terdiam. Mega seolah menghapus nama besar tembok baja Eropa di hadapan ribuan pasang mata. Di sisi bench, pelatih lawan mencoba mengganti strategi dengan quick ball dan umpan silang, tapi semuanya mental di tangan Mega yang kini tak hanya menyerang, tapi juga bertahan mati-matian. Ia menahan bola seolah tubuhnya sudah kebal rasa sakit. Bahunya berdenyut, lututnya memar, tapi sorot matanya tak pernah goyah. Setiap bola seolah punya satu tujuan, membuktikan bahwa Spike petir Asia bisa membelah benteng manapun. Fatma, yang dulu berdiri bak singa, kini sering tertunduk. Tangannya menepuk paha berulang kali, frustrasi karena Spike Mega datang dari sudut-sudut tak terduga. Helin tampak putus asa, napasnya memburu, matanya merah menahan air mata malu. Inilah pembantaian yang tak pernah mereka bayangkan, mereka bukan hanya kalah skor, tapi juga kalah harga diri. Mega menutup rally panjang dengan spike tercepatnya malam itu. Angka speed di layar LED menunjukkan rekor baru, melebihi kecepatan spike pemain Eropa langganan MVP. Bola menghantam lantai tepat di depan Fatma. Sorak, Mega, Mega, menggema, tribun berguncang. Mega berdiri, tangan terkepal, bibirnya menahan senyum. Inilah momen di mana ragu-ragu berubah menjadi puing di kaki Spike petir. Saat skor akhir terpampang, 3-0. Tak ada selebrasi berlebihan dari Mega. Ia hanya merentangkan tangannya, menatap tribun di mana bendera merah putih berkibar di antara lautan bendera Turki. Dalam hatinya, ia berbisik lirih, inilah pembantaian yang kubayar dengan darah dan keringat. Tak ada tembok yang tak bisa runtuh kalau kau membawa badai di dadamu. Mega berdiri sebagai ratu di atas puing tembok baja yang pernah menertawainya. Suara peluit panjang menandai akhir pertandingan, tapi bagi ribuan orang di Sport Hall malam itu, suara itu bukan sekadar tanda kemenangan. Itu adalah tanda lahirnya legenda baru, berdiri di tengah lapangan, terengah dengan lutut yang gemetar, peluh bercucuran menetes ke lantai yang dipenuhi puing ego lawannya. Di seberang net, Fatma dan Helin terduduk lemas. Sang tembok baja Eropa kini tampak seperti reruntuhan istana tua yang dihempas badai. Suporter lawan yang dulu mengejek, kini berdiri, bertepuk tangan. Beberapa bahkan berteriak nama Mega dengan logat Turki yang kaku. Di tribun, bendera merah putih berayun pelan, gemetar tertiup kipas angin raksasa. Mega menatapnya dengan mata yang berembun, bendera itu kecil, tapi baginya, bendera itu adalah rumah, tanah yang memberinya mimpi. Di antara ribuan bendera klub Turki, warna merah putih malam itu berkibar paling gagah. Helin berdiri terlatih, meraih tangan Fatma untuk bangkit. Tatapan mereka bertemu Mega. Tak ada lagi hinaan, tak ada lagi bisik sinis. Hanya keheningan yang menandakan pengakuan tak terucap. Fatma menepuk dadanya sendiri, lalu menunjuk Mega, isyarat sederhana bahwa ia kalah mutlak. Mega mengangguk pelan. Baginya, balas dendam terbaik bukanlah ejekan, melainkan membiarkan Spike-nya yang berbicara. Saat pengalungan medali tiba, lampu sorot menyorot satu persatu pemain. Saat nama Mega dipanggil, Sport Hall meledak dalam sorakan membahana. Spike petir Asia, begitu tulisan di layar LED berkedip-kedip, diikuti highlight slow motion setiap spike-nya yang membelah blok Fatma dan Helin. Mega berdiri di podium juara, medali dingin menggantung di lehernya. Beratnya tak seberapa dibanding berat beban mimpi yang kini berubah jadi sejarah. Siaran langsung pertandingan itu menembus layar-layar di berbagai penjuru Asia. Di Indonesia, anak-anak kampung yang dulu menonton Mega di lapangan berdebu kini melihat sang kakak idolanya menjulang di kancah Eropa. Di Turki, klub-klub lawan mulai berbisik bagaimana menghentikan Spike petir. Malam itu,
Satu liga tahu, badai yang datang dari timur telah mengubah peta persaingan. Saat sorak-sorai mereda, Mega berjalan pelan di pinggir lapangan. Ia menatap net tinggi yang tadi berdiri seperti tembok tak tertembus. Kini net itu hanya tali dan jaring biasa, bukan lagi batas, tapi pengingat betapa tinggi mimpi bisa dilompat jika kaki tak pernah berhenti menjejak. Ia memejamkan mata, membisik pada dirinya sendiri, "Aku datang dari tanah yang orangnya sering diremehkan." Malam ini, semua tahu, spike petir Asia tak bisa diremehkan lagi. Mega mengangkat tangannya ke tribun, membalas sorak supporter yang meneriakkan namanya. Di dadanya, luka memar dan nyeri bahu tak ada artinya dibanding satu gelar yang kini menempel di pundaknya, sang Ratu Kadinlar Ligi. Dan di malam Istanbul yang dingin, petir seolah berkilat lagi di langit, seolah memberi restu pada ratu baru yang bersumpah akan menggetarkan dunia dengan spike yang tak akan pernah padam.